Selamat siang Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 7 Oktober 2023 bersama saya Udrian dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Sejak bulan Januari hingga bulan September 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengambil dan menempuh pengampunan hukum atau restoratif justice sebanyak 103 perkara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selalu mengedepankan langkah restoratif justice dalam sebuah perkara, merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restoratif justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Salah satu contoh adalah restoratif justice yang sedang berjalan, seperti Kajati Sumut usulkan perkara dari Toba Samosir dan Gunung Sitoli dihentikan penuntutannya dengan pendekatan humanis di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Sumatera Utara kemarin. Dua perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya dengan pendekatan humanis, yaitu berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif justice. Berdasarkan keadilan restoratif dengan pertimbangan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan mengatakan, sejak bulan Januari hingga bulan September 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengambil dan menempuh restoratif justice terhadap 103 perkara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui restoratif justice RJ dari Januari sampai dengan Oktober ada 103 perkara yang dihentikan penuntutan melalui pendekatan restoratif justice. Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Oktober, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah berhasil. 103 itu adalah diputuskan dihentikan penuntutannya karena sesuai dengan Perja 15 tahun 2020 Peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice, di mana salah satu kriterianya adalah ada perdamaian di kedua belah pihak. Ada perdamaian di kedua belah pihak di mana tidak ada lagi permasalahan. Dan di situ bisa kita lihat adalah kembali kepada keadaan semula. Keberhasilan restoratif justice tidak luput dari peran-peran aktif dari berbagai pihak, diantaranya masing-masing Kajari. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan kepada jajaran untuk mengawal kasus dan melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam memenuhi syarat restoratif justice. Seorang pekerja di Kota Medan, Sumatera Utara tertimpa kren dan beton saat melakukan pengerjaan proyek drainase Pemko Medan di kawasan Jalan Selamat Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya 1 dari 3 pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka di bagian kepala. Rekaman video amatir ini memperlihatkan seorang pekerja yang terbaring usai tertimpa beton dan kren dalam pengerjaan proyek drainase Pemko Medan. Dalam video terlihat pekerja tersebut mengalami luka yang cukup parah di bagian kepalanya. Warga sekitar Jalan Selamat Ujung yang menyaksikan kejadian tersebut pun mendadak heboh dan berusaha menolong dengan membawanya ke rumah sakit terdekat agar mendapat pertolongan pertama. Selain pekerja berinisial RD yang mengalami luka di bagian kepala tersebut, 2 pekerja lainnya juga mengalami luka ringan akibat jatuhnya kren dan beton proyek tersebut. Salah seorang warga, Suci, mengatakan saat itu warga dikejutkan dengan suara dentuman yang cukup keras. Setelah warga mendekat ke sumber suara, ternyata 3 pekerja proyek drainase Pemko Medan telah terbaring dengan kondisi luka-luka. Dengar suara gitu terus kaget gitu. Ya udah terus nggak ini lagi terus langsung ambil orang. Cuma di sini aja nggak balik ke sana. Tertimpa apa itu yang patah gitu. Sopir atau gimana? Nggak tahu ya. Kalau nggak salah yang bawa mobil apa itulah yang ngangkat ini. Keren ya. Pasca kejadian kecelakaan kerja tersebut, proyek drainase yang terletak di Jalan Selamat Ujung, Kota Medan ini untuk sementara dihentikan pengerjaannya. Seorang pekerja di percetakan Jalan Ahmad Yani, Kota Medan, tiba-tiba terjatuh karena lantai toilet amblas sedalam 3 meter dan berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat Damkar Kota Medan dalam waktu 2 jam dengan kondisi luka serius.
Nasib naas menimpa Wagiman yang merupakan seorang kurir di sebuah percetakan di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan, terjatuh di lantai toilet akibat amblas sedalam 3 meter. Korban yang mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala dan tubuh lainnya ini hanya bisa pasrah menunggu bantuan. Tim penyelamat damkar Kota Medan yang tiba di lokasi kemudian menurunkan 2 personilnya ke dasar lubang dengan menggunakan tali dan tangga. Kepala Seksi Penyelamatan Damkar Medan, Gema Halelu Isa mengatakan, dalam proses penyelamatan ini, tim harus bertindak cepat namun juga hati-hati agar tidak ada material lainnya yang jatuh menimpa korban. Selain itu dengan penuh kehati-hatian saat mengevakuasi korban, tim penyelamat juga berburu dengan waktu yang semakin sore dan cuaca yang mendung karena lokasi sangat dekat dengan sungai. Ini kita lihat korban sudah berada di lubang kedalaman sekitar 3-4 meter. Kondisi korban saat ditemukan masih bisa berkomunikasi dengan baik, namun ada pendarahan. Kita lakukan evakuasi dalam waktu sekitar kurang lebih 2 jam, pukul 16.30. Korban bisa kita evakuasi dan saat ini sedang penanganan tim medis dibawa ke rumah sakit. Setelah 2 jam mengupayakan penyelamatan korban dari dasar lubang, korban akhirnya berhasil dibawa naik ke atas dan langsung dievakuasi ke mobil ambulans untuk mendapat perawatan medis di rumah sakit. Saat dievakuasi, korban dalam keadaan tak berdaya sebab sempat tertimpa bahan material bangunan yang amblas. Sebuah kampus di Kabupaten Deli Serdang disantroni maling di siang hari dan sebelum menggasak barang-barang di dalam kampus, kawanan pelaku menggelar pesta narkoba di dalam ruangan tersebut. Dari hasil rekaman CCTV menunjukkan aksi kawanan pelaku pencurian di Kampus 2 Amik Widya Loka di Jalan Negara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat kawanan pelaku sebelum melancarkan aksi pencuriannya melakukan pesta narkoba di dalam ruangan kelas. Di saat kampus tidak ada aktivitas, pelaku bersama 3 temannya melakukan aksi pencurian dan belasan unit CPU komputer, mesin printer, dan berkas-berkas skripsi mahasiswa turut digondol pelaku. Pemilik kampus, Dedi Kiswanto mengatakan, kuat dugaan salah seorang pelaku merupakan orang kepercayaannya sebagai penjaga di kampusnya. Dan awalnya itu setelah anggota saya tuh pulang kerja habis maghrib, itu anggota saya ini namanya Saputra itu menelepon saya memberitahukan bahwa kampus kebobolan. Jadi saya dari rumah langsung ke lokasi kejadian, saya melihat semuanya barang-barang di ruangan lab komputer dan di ruangan admin sekaligus ruangan dosen itu berkas dan alat-alat kampus berhilangan semuanya. Pelakunya ini adalah anggota saya sendiri, namanya si Andi. Pertama dia itu saya percayai untuk membersihkan ruangan lab karena besok saya tidak masuk kantor. Tapi ternyata malah mengalihkan kepercayaan saya dengan mengambil seluruh aset-aset kampus. Atas kejadian ini, pemilik mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah dan telah membuat laporan ke pihak kepolisian. Ia berharap pelaku dapat segera ditangkap. Untuk mengatasi banjir Kota Medan, pemerintah Kota Medan kembali membangun kolam retensi yang nantinya dapat menampung luapan air dari Sungai Selayang yang kerap meluap dan menggenangi sejumlah kelurahan di sekitaran sungai tersebut. Selain pengerukan drainase dan pemasangan UDITS di seluruh kecamatan di Kota Medan, pemerintah Kota Medan juga mulai mengerjakan 2 kolam retensi untuk mengurangi debit air sungai yang sering meluap dan menggenangi kawasan sekitar sungai. Sebelumnya, Pemko Medan telah mengerjakan proyek kolam retensi di kawasan Universitas Sumatera Utara. Kini Pemko Medan kembali mulai melakukan groundbreaking pembangunan 2 kolam retensi pengendali banjir tepat di samping Sungai Selayang di Jalan Abdul Hakim pada Jumat siang. Kolam retensi yang akan dibangun ini memiliki kedalaman 5 dan 3 meter yang nantinya dapat menampung air dari Sungai Selayang sebanyak 6 meter kubik per detiknya dengan kapasitas tampung volume hingga 100.000 meter lebih kubik air. Akan mengurangi debit air masuk ke Sungai Selayang ya.
selayang sebanyak 6 meter kubik per detik yang hari ini memang sudah melebihi kapasitas tampungnya, itu lebih dari sudah 100 kali lipat ya, sudah 100% lebih. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah ini selesai bisa dibangun di sana agar bisa masuk juga. Targetnya untuk di selayang ini meter kubiknya itu harus 14,8 meter kubik, itu targetnya yang kita capai harus ke situ. Jadi pembangunannya itu upaya untuk bisa mencapai 14,8. Kalau bisa di bawah itu lebih bagus. Diharapkan jika nantinya Sungai Selayang meluap, kolam ini mampu menampung sementara air yang meluap sehingga tidak menggenangi pemukiman warga di beberapa kelurahan di sekitar Sungai Selayang. Mulai 13 Oktober 2023, Dinas Perhubungan Kota Medan akan melakukan rekayasa lalu lintas selama pengerjaan underpass dan overpass di kawasan Jalan HM Yamin dan Jalan Stasiun Medan. Dampak dari pembangunan underpass Jalan HM Yamin dan overpass Jalan Stasiun Kereta Api, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan rekayasa lalu lintas di 2 jalan tersebut. Penutupan jalan secara penuh akan dilakukan di Jalan Gaharu, Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan, dikarenakan adanya beberapa bahan material dan alat berat. Untuk penutupannya nanti akan lebih dekat ke Simpang Jalan HM Yamin dari arah Jalan Jawa yang nantinya akan dibuat menjadi 2 arah sampai batas penutupan jalan yang dilakukan. Sementara untuk pembangunan overpass, Dinas Perhubungan Kota Medan akan melakukan penutupan jalan yang tidak dilakukan secara permanen, namun hanya menyesuaikan dengan kondisi jika alat berat turun ke lokasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis mengatakan, rencana pengalihan arus tersebut akan dimulai pada 13 Oktober 2023, mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui rencana pengalihan arus ini. Terhitung nanti hari Jumat pada tanggal 13, tepatnya pada pukul 22.00 WIB, kita beserta jajaran kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya itu akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan pengalihan arus, di mana kita harapkan arus yang datang dari arah barat untuk menuju lebih cenderung ke selatan. Sementara yang sedikit mengarah ke utara, kita harapkan nanti beralihnya ke Jalan Sutomo. Namun untuk saringan terakhir nanti, kita akan lakukan itu pengalihan di Jalan Timur, Jalan Jawa. Diharapkan masyarakat dapat mencari jalan alternatif bila dilakukan penutupan dan sejumlah petugas Dishub serta kepolisian akan dikerahkan di sejumlah titik rawan kemacetan. KPU Kota Medan telah memperpanjang waktu penyesuaian pencermatan rancangan daftar calon tetap DCT bakal calon legislatif DPRD Kota Medan. Proses pemilihan umum tahun 2024 telah memasuki tahap pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT terhadap 18 partai politik di KPU Medan. Sebelumnya masa waktu pencermatan rancangan daftar calon tetap telah berakhir pada tanggal 3 Oktober 2023 lalu. Namun berdasarkan surat keputusan KPU Republik Indonesia memutuskan untuk memperpanjang waktu pencermatan daftar calon tetap hingga 6 Oktober 2023. Setiap dari masing-masing partai politik dapat melakukan penyesuaian pencermatan rancangan daftar calon tetap bakal calon legislatif DPRD Kota Medan. Hal tersebut dengan melakukan perbaikan dokumen seperti nama, gelar, marga, dan beberapa dokumen penting lainnya. Usai melakukan pencermatan rancangan pencermatan daftar calon tetap bakal calon legislatif DPRD Kota Medan, KPU Kota Medan akan melanjutkan tahapan verifikasi administrasi. Komisioner KPU Kota Medan Muhammad Renaldi Khair selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan, perpanjangan masa waktu pencermatan rancangan daftar calon tetap bakal calon legislatif DPRD Kota Medan telah sesuai berdasarkan Surat Dinas KPU Republik Indonesia nomor 1082. Hari ini KPU Kota Medan masih melakukan
proses penerimaan pencermatan DCT dari 18 partai politik yang ada di Kota Medan. Sesuai dengan surat dinas KPU RI nomor 1082 yang menyebutkan bahwa ada masa perpanjangan untuk penyesuaian pencermatan DCT itu dibuka sampai hari ini, hari Jumat, tanggal 6, pukul 23.59. Sejauh ini dari pencermatan yang dilakukan oleh partai politik, umumnya adalah perubahan-perubahan terkait foto pribadi bakal calon, serta penambahan gelar-gelar agama. Seperti diketahui, pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan anggota DPD. Pesta demokrasi ini akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. KPU Kota Medan telah menerima dokumen dari sejumlah bacalek yang melakukan perpindahan partai. Dari 18 partai politik yang telah ditetapkan KPU Kota Medan, perpindahan partai politik bacalek di bawah 50%. Sejumlah partai politik telah menyerahkan dokumen bakal calon legislatif DPRD Kota Medan yang akan pindah partai di kantor KPU Kota Medan, Sumatera Utara kemarin. Sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 bahwa DPP partai politik memiliki hak pergantian bakal calon legislatif di tingkat kabupaten kota. Pergantian daftar calon tetap ini umumnya dilakukan atas dasar persetujuan dari masing-masing partai politik, di mana jumlah partai politik yang telah ditetapkan KPU Kota Medan berjumlah 18 partai. Dari 18 partai politik tersebut, KPU Kota Medan telah menerima dokumen bakal calon legislatif DPRD Kota Medan yang telah memilih pindah partai, di antaranya Partai Buruh, PKN, dan Nasdem. Dari presentasi yang didata KPU Kota Medan, bakal calon legislatif DPRD Kota Medan yang melakukan pindah partai di bawah 50%. Dari pergantian tersebut yang kita lihat untuk sementara waktu ini, ada beberapa bakal calon yang melakukan perpindahan partai yang sebelumnya ditetapkan di dalam DCS di Partai Buruh, dan kemarin sudah pindah menjadi ke Partai PKN seperti itu. Nah, selain itu ada juga kita melihat beberapa anggota DPRD aktif yang mendaftar di dalam pencermatan DCT ini pindah dari partai asalnya. Ya, umumnya perpindahan itu ke Partai Nasdem. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara tunda verifikasi pencermatan rancangan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten dari partai politik sebagai kontestan peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Ditundanya tahapan verifikasi pencermatan rancangan DCT oleh KPU yang semestinya dimulai tanggal 4 sampai tanggal 18 tahun 2023 karena diberlakukannya Peraturan KPU RI nomor 82 dan 83 tahun 2023 terkait perpanjangan masa penerimaan pencermatan DCT dari partai politik dan sistem silon KPU RI. Pasca dibukanya pengajuan rancangan DCT mulai tanggal 24 September sampai tanggal 3 November 2023, seluruh partai politik di Labuhan Batu Utara sudah mengajukan DCT ke Sekretariatan KPU Labura. Koordinator Divisi Teknis KPU Labura, Edi Susanto, menjelaskan bahwa terhitung tanggal 6 Oktober 2023, KPU Labuhan Batu menunggu arahan dari KPU RI untuk memulai verifikasi rancangan DCT dari partai politik. Sampai dengan tanggal 3 malam hari pukul 23.59 seluruh partai politik yang ada di Labuhan Batu Utara yang kemarin sudah mengajukan daftar calon sementara dan sudah kita umumkan daftar calon sementaranya itu telah menghantarkan pencermatan rancangan daftar calon tetapnya. Pasca tanggal 3 terbit surat dinas dari pimpinan kita ternomor 10882 dan 83 itu maksud dari surat tersebut
memberikan ruang kepada partai politik yang mana pada jadwal normal tersebut masih mengalami kendala terhadap sistem aplikasi calon atau silon. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Pemkot Sibolga membangun tempat penyimpanan kontrol atmosfer storage di kawasan Pasar Nauli Sibolga. Tujuannya untuk menjaga kesegaran sayur dan buah di pasar tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas pasar. Nantinya tempat penyimpanan berkapasitas 6 ton dengan memakai teknologi CAS tersebut bisa dipergunakan pedagang Pasar Nauli Sibolga untuk menyimpan sayuran, buahan, terkhusus komoditas cabai yang selama ini kerap sebagai pemicu terjadinya inflasi di kota Sibolga maupun daerah lainnya. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing saat meninjau pembangunan CAS di areal Pasar Nauli Sibolga tersebut mengatakan saat ini tengah dilakukan uji coba oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebelum diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Sibolga. CAS ini fungsinya nanti ini untuk menyimpan para buah maupun sayur mayur seluruh pedagang yang ada di Pasar Sibolga Nauli ini. Fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan juga komoditi tersebut nggak cepat rusak. Kalau sekarang sudah hidup, sudah operasi, cuman kita masih uji coba dulu. Uji coba dari dinas DKPP, selesai nanti dicoba, nanti akan kita serahkan kepada Perindak untuk mengelolanya. Terkait tarif, Wakil Wali Kota Sibolga mengatakan pedagang hanya dibebankan biaya listrik karena Pemkot Sibolga belum mengkaji regulasi besaran biaya yang akan diterapkan kepada para pedagang. Pastikan pelaksanaan TMMD 118 Kodim 0201 Medan berjalan dengan baik. Komandan Satuan Tugas dan Tim Pengawas dan Evaluasi meninjau langsung sasaran lokasi yang berada di Medan Marelan. Komandan Satuan Tugas Kolonel Infantri Ferry Muzawat mendampingi Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi Inspektorat Jenderal Angkatan Darat, Kolonel Infantri Wawan Setiawan bersama Letkol Arhanud Agung Rahman Wahyudi meninjau sasaran fisik TMMD 118 Kodim 0201 Medan di Kelurahan Terjun dan Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan kemarin. Pengerjaan sasaran fisik yakni pengecoran atau rigid beton jalan speksi sepanjang 335 meter, lebar 5 meter. Kemudian pengecoran atau rigid beton sepanjang 600 meter, lebar 4 meter di Kelurahan Paya Pasir 93%, serta pemasangan bronjong kawat sepanjang 300 meter juga di Kelurahan Paya Pasir dengan progres 36%. Dari 3 sasaran fisik ini, akumulasi progres yang telah dicapai per 1 Oktober 2023 sebesar 55,3% sejak dimulai pada 20 September 2023 lalu. Sedangkan untuk sasaran non-fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat. Kan masih sedikit terisolir tentang transportasi. Kemudian kan bisa untuk menyambungkan antara satu kampung dengan kampung Secana. Nah, ini kalau ini mungkin jalan ini bisa dibuat untuk lebih bagus lagi sehingga transportasi kan lebih lancar sehingga transport ke daerah Secana akan lebih mudah. Mungkin harapannya seperti itu. Kita melaksanakan TMMD ini dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu-Bolon menuturkan sinergitas TNI Polri terlaksana dengan nyata dalam pelaksanaan TMMD dalam peran mendukung pemerintah dalam membangun jalur transportasi. Pelabuhan Belawan sepenuhnya mendukung untuk kegiatan TMMD. Ini salah satu bentuk sinergitas antara TNI dan Polri. Kemudian menindaklanjuti kunjungan Pak Kasat TNI terdahulu, di mana arahan beliau juga TNI Polri harus sinergitas, baik itu dalam rangka kegiatan sosial, kemudian bersih-bersih, peduli sampah, program Pak Wali Kota.
Dan hari ini kita lihat bahwa bentuk sinergitas itu telah kita implementasikan. Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memasuki musim panen padi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal berdampak pada para penggiat jasa mesin perontok modern menjadi ramai orderan dari para petani. Di wilayah Kecamatan Penyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, para petani telah memasuki panen raya. Di setiap musim panen padi di daerah ini, para petani mengandalkan jasa mesin perontok modern yang ada di desa mereka. Mesin perontok atau lat pemisah batang dengan gabah padi ini biasanya dikerjakan secara kelompok, bertujuan untuk mendapatkan hasil panen padi para petani ini lebih optimal. Karena banyaknya lahan pertanian warga yang panen membawa berkah bagi pengrajin jasa mesin perontok. Setiap harinya di masa panen padi ini, mereka bisa mendapatkan upah Rp120.000 setiap harinya. Satu tim itu berapa orang, Pak? 4. Oh, kira-kira penghasilannya berapa itu? 120. Oh, per orang ya, Pak? Iya. Sistem panggilan? Sistem panggilan. Oh, jadi kali ini Bapak di Sabah mana ini, Pak? Sabah Julu. Oh, di Sabah Juli ya, Pak? Batu Sumbang. Oh, Batu Sumbang ya, Pak. Sebelumnya, alat untuk pemisah ranting dengan gabah dilakukan petani dengan cara manual. Namun sejak beberapa tahun ini, alat cara manual tersebut sudah mulai ditinggalkan karena alat mesin perontok ini memudahkan dan mempercepat petani saat mengerjakan hasil panen mereka. Demikian Sumatera Utara hari ini. Saya Audra Andariolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.